Домой выходить не надо, возвращайтесь обратно. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di TKI Polandia di negara Eropa. Nah, maaf ya teman-teman, aku bikin videonya ini pulang kerja dan kebetulan aku lagi nunggu mobil. Di belakang aku ini pabrik, jadi nanti kalau kalian dengar suara-suara bising atau suara hewan, itu adalah depan pabrik ya teman. Hewannya itu kan hewan babi. Kalau ini kan saya di samping tempat pemotongannya, jadi dia teriak-teriak babinya, tolong katanya. Oke guys, teman-teman, aku di video ini mau cerita sedikit. Kemarin ada yang DM aku dan chat di Facebook juga, di Instagram juga, di YouTube juga. Jadi banyak banget yang tanya, berapa sih bang proses untuk kerja di Polandia gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang lagi nyari informasi-informasi untuk kalian yang mau berniat kerja ke luar negeri, khususnya di Polandia. Jadi jujur, kalau aku waktu itu lewat PT, yaitu aku bayar 50 juta, yaitu 3 tahap. Sebelumnya sebenarnya aku udah bikin videonya ya, tapi kan campur aduk informasinya, jadi mungkin ada yang nggak paham. Saya nggak langsung dari PT, jadi saya melalui perwakilan PT, yaitu dari kampung. Jadi saya melalui dari kampung. Jadi orang kampung itu mempunyai cabang, yaitu PT di Jakarta pusatnya. Jadi aku melalui yang di kampung, jadi itu 50 juta. Dan itu 50 juta itu sebenarnya udah semuanya ya teman-teman. Kita tinggal bersih dari berbagai fasilitas, misalnya nanti di Jakarta tempat tinggalnya, maksudnya kayak saya, kayak di hotel, terus kayak apa itu dibiayain oleh PT, dari medikal, dari OPCR, ya pokoknya segala-galanya tinggal bersih ya teman-teman. Itu PT saya, jadi itu 50 juta, jadi 3 kali bayar. Jadi pertama itu buat pendaftaran, kedua pendaftaran plus BP, terus kedua itu visa, terus terakhir itu buat keberangkatan. Itu 3 tahap. Jadi yang pertama 15, yang kedua 15, yang terakhir 20 juta. Jadi itu tidak usah khawatir teman-teman kalau misalnya bertahap gitu, jadi nggak sekaligus. Jadi kita bisa ngangsur dan kita bisa lega gitu. So ini pribadi saya. Lanjut cerita, berapa sih proses untuk TKI Polandia. Jadi yang perlu kalian tahu ya teman-teman, kalau kalian tanya berapa sih, itu pasti setiap orang kalau ditanya pasti jawabannya beda-beda teman-teman. Karena kenapa? Pasti kan beda PT teman-teman. Kalau beda PT itu udah otomatis mereka ngambil juga beda teman-teman, nggak semuanya sama. Apalagi kalau kalian daftarnya melalui perwakilan PT itu. Jadi mungkin pusatnya di Jakarta, misalnya saya Lampung, di Lampung ada, misalnya pusatnya di Jakarta, PT-nya di Jawa Timur ada, dan misalnya PT-nya di Jakarta pusatnya, dan di Cirebon ada, Indramayu ada, dan gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau dari PT-nya langsung itu mungkin harga pendaftarannya tuh, biayanya tuh agak miring ya teman-teman. Tapi kalau melalui perwakilan, ya namanya perwakilan ya pasti wajar lah gitu. Ada perbedaan. Kalau dari PT saya sih, kalau saya dari perwakilan dari PT saya itu 50 juta. Ada juga satu PT tapi perwakilannya itu dari Jawa Timur, itu cuma 42 juta. Ada juga beda lagi itu 47 juta, ada juga lagi 45 juta, dan beda-beda itu. Satu PT saya teman-teman itu beda semuanya karena beda perwakilan. Dan ada bahkan beda PT ini teman-teman, ada juga nyampe 65 juta. Tapi itu paling mentok tuh, paling mahal tuh sebenarnya 50 ya teman. Kalau 65 itu udah terlalu mahal. Jadi saya nggak bilang
ini lewat PT ya teman-teman, saya nggak cerita tentang Mandiri. Saya belum tahu tuh informasi Mandiri terbang itu saya nggak tahu. Nanti saya cari tahu baru aku bikin videonya. Jadi pokoknya kalian tuh kalau tanya-tanya ke semua orang yang bahkan di channel YouTube, bahkan di teman kalian yang udah terbang, pasti beda-beda teman-teman. Kalau kalian nanya tentang berapa sih pembayaran untuk kerja di jadi TKI Polandia, pokoknya intinya jangan nyampe mahal, carilah harga yang miring tapi bisa menerbangkan teman-teman. Itu jangan tergiur murah tapi nggak terbang-terbang gitu. Lebih baik mengeluarkan uang agak mahal dikit yang setara sama teman-teman, misalnya 50 atau berapa, tapi positif terbang gitu teman-teman. Nah ini agak tambahan lagi info sedikit dari saya. Menurut saya lebih baik kita membayar cash. Maksudnya membayar cash itu gini loh, kan ada dana talangan tuh dari PT biasanya kan ya, tapi nggak semuanya nggak semuanya PT bisa mengajukan dana talangan. Nah kalau menurut saya pribadi lebih baik cash aja. Jadi ketika kalian nanti di sini bebas teman-teman, nggak terikat. Kalau kalian nggak betah bisa pindah gitu misalnya teman-teman. Dan kalau kalian pakai dana talangan, otomatis kalian masih 100% terikat. Jadi gaji kalian selalu dipotong tiap bulannya, dan kalian di sini misalnya nggak betah atau kerjanya berat, kalian udah nggak bisa nggak bisa pindah, dan kalian tidak bisa bergerak ya di situ-situ aja gitu selama angsuran kalian dari bank itu lunas. Itu sebenarnya kan dana talangan itu kan dari bank. Makanya data-data kalian buat ngajuin ke sana. Pokoknya buat kalian yang belum tahu tentang pembayarannya, boleh kalian chat atau DM ke Instagram aku atau chat di YouTube aku, oke?